dia. Ya, ini udah mulai memasuki kapal. Tadi lumayan lama nunggu, sekitar sejam. Oke, kita menuju ruangan tempat penumpang di atas. Panas banget. Ya udah mau sampai Pelabuhan Lembar. Udah kelihatan pantai-pantai. Lumayan lama, 5 jam. Kita tadi berangkat dari Padang Bay pukul 11 siang dan ini udah mau jam 4 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi totalnya sekitar 5 jam. Lumayan. Itu kelihatan pantai pasir putih dan bukit-bukit di sekitaran Pelabuhan Lembar. Semoga aja nanti sampai Sembalun tidak kemalaman.
ya, barusan sudah registrasi. Ini mau parkirin motor. Ini kondisi base camp Rinjani via Senaru, sepi, nggak ada yang naik, cuman saya sendiri. Cuman banyak, ada beberapa sih porter yang turun lewat jalur Senaru. Mudah-mudahan nanti banyak yang turun, jadi kita nggak kesepian di jalur. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pendakian gunung. Kali ini ke Taman Nasional Gunung Rinjani. Saya sendiri solo hiking mendaki Gunung Rinjani via pintu Senaru. Ini dia kantor perizinannya. Tadi ada satu petugasnya, Bapak, yang kita sudah registrasi, dan ini tepat pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah kita mulai start jalan. Oke, ini di awal-awal perjalanan. Treknya trek hutan ya, Senaru. Beda dengan jalur Sembalun yang didominasi ilalang. Beda dengan jalur Senaru. Di sini lebih cenderung hutan heterogen. Oke, target kita camp di Lawangan Senaru. Tapi nanti misal kondisi tidak memungkinkan ya terpaksa kita camp di pos 3. Rame. Mari Bang. Halo. Ya, barusan kita ngelewatin pos ekstra ya. Sebelum pos 1 itu ada 4 lapang dan ada shelternya, bisa buat istirahat, dan banyak porter yang istirahat di situ. Selanjutnya kita lanjut ke pos 1. Jalurnya masih gini, ada sedikit landai, terus nanjak, landai, nanjak. Oke. Hutannya rapat banget. Nggak ada angin, jadi gerah. Ini kebetulan agak mendung, jadi emang cahayanya nggak sampai, jadi agak redup. Udah pohonnya menutupi, tambah mendung, jadi agak gelap. Oke, lanjut ya. Dan 20 menit kita jalan, akhirnya sampai juga di pos 1 jalur Senaru. Ini dia pos 1, lumayan luas. Kita break dulu sebentar. Oke. Oke, udah cukup, kita istirahat sebat. Lanjut jalan menuju pos 2. Sekarang pukul 10.49, 10.50. Kita jalan dari pos 1 menuju pos 2. Bismillah. Sejauh ini treknya masih bersahabat ya. Ada nanjak-nanjak dikit lah. Cuman banyak landai juga. Ya masih bisa ditoleransi lah.
Oh ya, saya mau menegaskan lagi ya, apa namanya, saya ini solo hiking, mendaki sendirian bukan karena buat gagah-gagahan atau buat jumawa ya. Karena solo hiking, solo hiker, mendaki sendirian itu opsi terakhir, pilihan terakhir, karena ya kita nggak ada barengan buat nanjak, semuanya pada sibuk kerja, makanya jalan satu-satunya ya mau nggak mau ya harus berangkat sendiri. Itu alasan saya mendaki sendiri, bukan karena buat gagah-gagahan. Itu tadi, karena ya saking sulitnya nyari barengan buat nanjak di hari yang kita bisa tapi teman-teman pada nggak bisa, begitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Panas. Oke, udah barusan kita istirahat sebentar, bikin kopi, sebat. Sekarang kita lanjut lagi menuju pos 2. Lanjut jalan. Beneran sendirian saya berharap dari tadi ada yang naik, ternyata nggak ada. Nggak apa-apa, jalan sendiri, kita nikmatin. Ini pertama kalinya saya lewat jalur Senaru. Sebelumnya udah pernah sih ke Rinjani 4 kali ini. Tapi untuk jalur Senaru baru pertama lewat. Oke, skip dulu. Ya, pukul 12:04, 12:15 kita sampai di pos 2. Oh, belum pos 2. Ini pos ekstra yang dimana
Ini pos 2 lama. Pos 2 barunya di atas. Ini dia. Belum pos 2 ternyata. Pos ekstra. Nah, di situ ada petunjuk ke mata air. Tapi karena persediaan air cukup, kita nggak usah ambil air. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut jalan aja. Oke. Ini masih perjalanan menuju pos 2. Belum sampai juga ya setelah pos ekstra tadi. Lumayan. Ini waktu pukul jam 1 kurang seperempat. Belum kelihatan juga pos 2 nya. Nanti kita istirahat sebentar di pos 2. Mungkin sebentar lagi sih. Oh, ini banyak ini. Pandan alas. Apa? Tanaman pandan. Gede-gede. Oke, skip dulu. Ya. Ini trek di sebelum pos 2 yang pas banyak tanaman pandan ini ternyata landai. Cukup panjang landai. Hutan pandan ini namanya. Karena full banyak tumbuhan pandan. Nah, itu di depan ada tanjakan. Oke, kita break dulu ya. Break dulu. Ngejar pos 2 juga nggak sampai-sampai, masih jauh ternyata. Kita sebat aja dulu. Sambil ngelihatin monyet yang lagi beraktivitas. Cuacanya nggak terlalu panas ya, mataharinya kadang redup, kadang muncul lagi, kadang redup, kadang muncul, gitu aja terus. Yang penting nggak hujan gitu aja. Syukur alhamdulillah. Ya begini nikmatnya suka dukanya mendaki sendiri tuh. Kita break, istirahat juga sendiri, menikmati suara-suara alam. Oh ya, untuk retribusi Gunung Rinjani, registrasinya via online ya. Saya kemarin booking langsung transfer sekalian pas waktu masih di rumah. Berapa hari ya? 2 hari sebelum ini saya sudah booking, udah transfer. Jadi saya booking itu 3 hari, 2 hari weekday, satu hari weekend. Jadi yang weekday-nya kena 5.000 per hari. Yang weekday-nya kena 5.000 ya, bener. 5.000 sama yang weekendnya kena itu. Weekendnya kena 7.500. Terus nggak tahu yang 10.000 buat apa ya. Pokoknya totalnya kena 27.500 kemarin. Kalau yang 10.000 buat asuransi, nah tadi saya
di base camp kena iuran asuransi juga 10.000. Apa keliru ya bapaknya tadi ya? Tapi lumayan murah sih Gunung Rinjani dibanding gunung-gunung Jawa mahal-mahal. Oke, kita lanjut jalan menuju pos 2. Nah, ini mataharinya terang lagi nih. Panas lagi. Sejauh ini jalurnya masih oke ya. Belum ada tanjakan-tanjakan yang berarti. Masih menikmati. Ya, akhirnya sampai juga di pos 2. Pos 2 atau bukan ya? Oh, belum pos 2. Masih pos ekstra. Belum pos 2 ternyata. Tapi kita istirahat aja dulu bentar. Aduh, capek. Warning. Dilarang mencoret-coret shelter atau berugak. Oh, itu bahasa Lombok. Dilarang menebang kayu atau membuat stick. Dilarang meninggalkan api. Dan yang terakhir, habitat lutung bideng. Oh, berarti hutan ini habitat lutung. Karena memang lutung itu indikator kalau hutan itu masih bagus, masih asri. Lutung itu dijadikan indikasi kalau hutannya masih dihuni lutung, biasanya itu hutan masih terjaga, masih terawat. Apa namanya kok terawat? Masih asri lah. Oke. Istirahat dulu ya. Ini bagus nih shelternya. Cuman atapnya pada bolong-bolong. No. Nah, udah bolong-bolong. Sayang sekali. Padahal kayunya bagus kayunya. Kayaknya kayu jati kayaknya. Nih, jangan dicoret-coret ya, kawan-kawan. Nah, ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani. Shelter. Lumayan lah buat istirahat. Sepi. Ya, setelah jalan dari pos ekstra tadi sekitar 15 menit, akhirnya kita sampai juga di pos 2. Ini dia pos 2 Mantong Satas. Dan di pos 2 ini nggak ada shelternya ya, terbuka. Oh, ini ada bekas shelter roboh. Ini dia. Sekarang pukul 13.46. Hampir jam 2. Di sini juga ada petunjuk mata airnya juga. Itu ke arah kanan. Cuma nanti kita ambil airnya di pos 3 aja. Nah, ya setelah jalan lepas dari pos 2 kita ketemu sama tanah yang cukup lapang ya. Ini kalau dibuat ngecamp sekitar 20 tenda bisa nih. Sangat luas.
lumayan nih kalau buat nenda. Cukup banyak yang bisa, cukup lah puluhan tenda. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini masih dalam perjalanan menuju pos 3. Belum kelihatan juga ya pos 3-nya. Lumayan. Tadi saya lihat di pos 2 jaraknya sekitar 2,4 kilo dari pos 2. Lumayan jauh. Ini hutannya masih cukup lebat. Nanti kalau udah keluar hutan dan area terbuka, berarti pertandanya pos 3 udah deket. Karena pos 3 letaknya di area terbuka, bukan di dalam hutan. Dari tadi belum ada manusia yang lewat, cuman lutung sama monyet-monyet. Jalur ini cukup sepi sekali, jalur Senaru tuh. Peminatnya kurang. Break lagi. Belum ada tanda-tanda juga pos 3-nya. Dan jamnya udah menunjukkan pukul 3:30. Belum sampai juga pos 3. Kayaknya nanti target ke Pelawangan Sembalun gagal deh. Harus ngecamp di pos 3 kayaknya. Demi keamanan dan kenyamanan. Soalnya saya kan juga baru sekali ini ya lewat jalur ini. Entar takutnya kenapa-napa. Break aja dulu. Air juga tinggal sebotol. Harus cukup lah buat masak nanti. Cukup lah segini buat masak. Belum ada tanda-tanda pos 3-nya. Vegetasinya udah mulai terbuka. Kemungkinan sebentar lagi sampai ada di pos 3.
Ini udah mulai terbuka. Pohon juga udah jarang-jarang. Akhirnya udah habis ya hutannya. Sekarang vegetasi terbuka ya. Kita lanjut. Mudah-mudahan pos 3 udah deket. Badan udah capek semua. Pengen cepet-cepet bikin tenda rebahan. Agak gerimis sih. Kirain udah mau sampai pos 3. Ternyata masih ada pohon-pohon tinggi lagi. Oke, lanjut. Belum tahu nih pos 3-nya masih jauh apa dekat. Mudah-mudahan udah dekat. Udah pengen istirahat. Jarak dari pos 2 sangat jauh. Ini nggak masuk akal sih. Harusnya dibagi lah. Ya itu pos 3 udah kelihatan. 5 menit lagi lah. Kita sampai pos 3. Tadi saya di pos ekstra belakang nih. Deket nih. Barusan ketemu sama porter. Tanya soal sumber air. Katanya ada di pos 3. Tapi ya nggak tahu juga. Mati nggak airnya. Akhirnya sampai juga di pos 3. Badan udah capek. Mau bikin tenda. Tuh lutung tuh. Lari dia. Lihat saya lari. Mungkin dikira musuhnya. Alhamdulillah sampai juga pos 3. Alhamdulillah. Sebelum kita ambil air, kita masukkan barang-barangnya dulu ke dalam tenda biar nggak diganggu sama monyet. Masukin dulu barang-barang. Habis itu baru tinggal ngambil air. Barang dimasukin semua ke dalam tenda biar aman. Ya antisipasi kalau
misal nanti ada monyet, ludes dah tuh logistik. Ini sebelum ambil air mendingan sisa air dimasak dulu aja. Oke, kita mau bikin kopi sama nasi. Sisa air dimasak dulu aja. Sendok. Sebenarnya mau camp di tadi di shelter bawah, soalnya porternya ngecamp di situ. Belum apa-apa dia udah bilang gini, kenapa nggak sewa porter daripada sendirian, ada temannya ngobrol. Nah, jadi nggak enak kan saya. Makanya ya udah camp di sini aja. Ya lihat-lihat lah. Kalau misal kitanya punya uang, kenapa enggak sih sewa porter? Ya karena emang
dana kita ngetres terbatas. Ntar bisa sewa porter, kitanya nggak bisa balik ke rumah, habis dana. Begitu. Ya nggak apa-apa lah. Yang pengen sewa porter ya sewa. Yang merasa mampu bawa beban sendiri, ya udah naik aja tanpa porter. Gitu. Ini kopi saya bawa dari rumah. Kopi bubuknya emak saya bawa. Ya alhamdulillah nggak pecah, telurnya nggak pecah. Kok kabutnya pekat banget ya? Hujan nggak ya? Kalau emang hujan saya pasang flashlight, tapi enggak sih, yang sebelah sana terang. Ya akhirnya selesai juga masaknya. Agak lama soalnya cuman bawa kompor satu, biasanya bawa kompor dua. Ini cuman pakai kompor satu. Ini menu sederhana. Seman telur, tempe, sama saus sambal. Di luar udah gelap. Ini tenda saya sendirian ya di pos 3. Ada porter ngecamp itu di pos ekstra tuh sebelum pos 3, sama bule perempuan satu. Tadi habis ambil air ternyata kering airnya. Ada sedikit, itu pun kotor. Makanya saya ambil terus saya diamkan biar kotorannya turun. Habis itu saya saring. Lumayan ya. Habis ini mau rebus dulu, bisa main lah buat beli kopi, buat bikin kopi. Darurat nggak ada air, mau gimana lagi, harus pakai ini supaya bisa bikin kopi. Nasinya pas ya, matang, empuk, nggak terlalu keras, nggak terlalu meleteng, enak. Tempenya juga crispy, kriuk. Tadi saya banyakin bawang putihnya, makanya gurih.
Hmm. Hmm. Kriuknya berasa. Nggak menyisakan nasi sama sekali, alias habis. Jadi di gunung kita bisa belajar menghargai makanan. Jangan sampai menyisakan makanan kalau di atas gunung. Oke, skip dulu, habis ini ngopi. Oke, saya udah selesai makan, udah ngopi, merokok juga udah. Mau tidur lebih awal biar besok bisa bangun pagi, cepat-cepat packing dan naik ke Pelawangan, langsung turun Segaranak. Lagian badan udah nggak karu-karuan rasanya, capek banget. Mau langsung tidur biar besok fresh. Oke. Skip dulu, lanjut besok pagi vlognya. Selamat malam. Yep.